Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Rara dan Sally. Kali Hari ini kita mau review film lagi guys, yang berjudul Pencarian Terakhir. Jadi film ini tuh menceritakan, filmnya genrenya horor. Ini menceritakan ada sepasang kekasih sama teman-temannya juga yang lain, hobi mendaki. Terus mereka tuh lamaran di situ. Akhirnya mereka berkeluarga dan punya anak. Nah, tapi selama berkeluarga ini suami istri ini selalu dihantui bayang-bayang yang ada di gunung itu. Nah, jadi gunung itu tuh minta suaminya balik lagi ke gunung itu untuk jadi korban, istrinya atau anaknya. Jadi salah satu dari keluarga ini, salah satu dari keluarganya. Nah, waktu itu istrinya ambil keputusan pihak untuk pergi balik lagi ke gunung itu dan mengorbankan dirinya supaya suami dan anaknya bisa selamat. Tapi setelah berumur 17 tahun, anaknya ini ya namanya ya kan baru gede ya kan, dia pengen cari sosok ibunya di gunung itu dan akhirnya dia ngajak teman-temannya untuk ke situ lagi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan anaknya itu mengajak teman-temannya untuk mendaki gunung agar dia tuh bisa bertemu dengan ibunya walaupun cuman 1 detik, agar dia tuh bisa melihat ibunya karena dia tuh udah kangen banget sama ibunya. Sudah lama sekali mereka berdua itu tidak bertemu setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun lamanya. Jadi sepanjang film ini ceritanya itu menceritakan anaknya ini tadi bersama dengan 5 orang temannya lainnya. Jadi mereka tuh berenam lagi mendaki dan akhirnya mereka hilang, kayak masuk ke dalam dunia gaib kayak gitu guys. Katanya ini tuh terinspirasi dari kisah nyata yang benar-benar terjadi di Indonesia. Kan kalau Indonesia mistisnya masih kuat banget. Masih mistisnya kuat banget ya. Jadi tuh ceritanya ini tuh mereka mendaki gunung, dimana di gunung tersebut itu sudah lama sekali tidak beroperasi. Tetapi sekitar 4 tahun yang lalu gunung itu tuh sudah tutup gitu. Tetapi mereka tetap mendaki gunung. Dan memang gunung itu kan penuh dengan kemistisan ya. Dan di sana pasti di sana. Jadi ceritanya itu mereka mendaki sebuah gunung, tetapi di gunung tersebut tuh kayak masih ada orang-orang di sana gitu ya, kehidupan. Tapi yang bukan manusia ya guys. Iya, tapi gitu. Itu bukan manusia. Sebenarnya gunungnya masih dibuka untuk daki, cuma ada beberapa titik kayak air terjunnya, terus yang bagian puncaknya itu tuh nggak boleh didatangi oleh wisatawan. Jadi emang sebenarnya masih dibuka, cuma ada beberapa titik yang dilarang untuk didatangi. Kalau untuk tujuan film ini sih, kalau menurut aku pribadi ya, kayaknya ini tuh lebih memperingatkan pecinta alam untuk lebih berhati-hati mana tempat yang bahaya, tempat yang udah dilarang dan udah ditutup kayak gitu sebaiknya jangan didatengin lagi, jangan nekat ya kan. Pokoknya kita ikuti aja peraturan yang ada di tempat itu, namanya juga kita datang ke tempat orang ya kan. Dan kalau kita mengalami yang mistis tentunya ya pasti ingat ke Tuhan dong supaya kita bisa balik lagi ke alam kita. Alurnya itu buat saya pribadi ya, selama nonton film horor, kayaknya ini film horor yang menurut saya cukup bagus sih. Karena pertama ya, di awal itu tuh udah kayak yang kita tuh dikasih penasaran gitu ya. Jadi benar-benar kita nonton itu tidak ada perasaan yang bosan karena benar-benar plot twist, semuanya tuh jump scare terus plot twist. Dan kalau misalnya teman-teman itu tidak menonton secara keseluruhan, maka nggak tahu isi dari cerita tersebut, ya kan? Benar. Ya, terus di awal pun ini menurut saya baru kali ini nonton film horor yang saya tuh nangis gitu loh. Ada sedihnya ya, karena ini tuh sedih banget memisahkan gitu antara ibu dengan ayah. Terus pas endingnya mereka berhasil bersatu, ibu dan anak ini, tapi akhirnya pisah sama ayahnya. Jadi nggak bisa jadi keluarga utuh, tetap aja kayak gitu ya. Jadi itu sisi sedihnya. Tapi kalau kalian yang nggak suka jump scare, nah ini jump scare tuh bisa jadi kelebihan dan bisa jadi kekurangan juga ya, karena nggak semua orang suka sama jump scare ya kan. Nah ini termasuk film yang jedar-jeder ngagetin penonton. Iya benar. Lumayan. Sampai sekarang tuh masih spot jantung sih. Tapi walaupun kayak gitu, filmnya masih bisa dinikmatin gitu ya. Dan yang paling bikin
mewek itu adalah ketika ayahnya sudah nyiapin acara ulang tahunnya nggak Buat sih Ra? anaknya, Sama temen-temennya, mereka tuh udah kayak mau bikin surprise tapi ternyatanya anaknya tuh nggak pulang. Dan di situ tuh sedih banget ya. Gimana sih seorang ayah dengar kabar berita kalau anaknya itu tersesat di gunung. Dan itu tuh kayaknya tuh benar-benar ini tuh film horor tapi masih masuk akal gitu, karena memang ini tuh ceritanya tuh bisa diambil dari kisah nyata, iya kan? Terinspirasi. Iya, Bukan kisah nyata tapi terinspirasi dari jadi kisah kayak nyata. garis-garis besarnya kayak gitu ya. Iya. Kalau alurnya sendiri tuh kayak maju mundur juga guys. Iya. Kita diceritain di tahun 2025, di pembukaan itu tahun 2017, terus balik ke 2024, habis itu balik lagi ke masa lalu, kenapa gunung ini bisa jadi angker ya kan. Jadi gunung itu angker karena dulunya ada pertapa yang melanggar peraturan untuk tidak makan. Karena pelanggaran itu akhirnya dia dihukum sama alam dan meninggal di situ, akhirnya jadi penghuni di situ, dan dia mencari orang-orang yang bisa dia rayu dengan makanan, dan siapapun yang makan di gunung itu, nah itu bakal jadi penghuni alam gaib itu dan nggak pulang lagi, tubuhnya nggak ditemukan. Cuma apa nih? Cuma di endingnya tuh, di endingnya tuh bener-bener greget ya, sampai greget banget satu bioskop sampai gitu. Ini filmnya ini tuh filmnya tuh bener-bener horor banget gitu ya. Dan kalau misalnya selama ini stigma dari masyarakat kalau film horor tuh pasti yang dijual itu adalah hantunya terus yang enggak senonohnya ya. Tapi beneran di nonton film ini itu enggak ada sama sekalinya. Beneran enggak ada sama sekali ada adegan-adegan yang tidak baik. Ini tuh bener-bener filmnya tuh relate ya. Maksudnya tuh enggak yang terlalu berlebihan. Terus tuh namanya tuh kayak hantu-hantunya juga enggak yang seperti hantu yang berdarah-darah, yang kuntilanak, pocong apa segala macam, enggak. Hantunya enggak serem sama sekali. Iya, hantunya karena tuh dalam wujud manusia. Cuma mereka mainnya di jump scare. Nah gitu. Jedar. Karena hantunya tidak pocong, tidak kuntilanak, itulah yang membuat mengerikan. Karena tuh emang bener-bener ketika kita nonton tuh, kalau saya secara pribadi ya, saya pribadi itu ngerasa kayak saya tuh bener-bener ada di gunung itu loh, Rah. Cuma ada part kalau yang aku nggak suka tuh part yang sedikit menjijikkan ya guys, spoiler dikit. Part yang mereka makan ulat, makan darah-darah kayak gitu. Habis itu pas si Ucok ditemukan meninggal dalam keadaan perut gembung, terus mulutnya penuh dengan belatung segala macem. Nah itu mereka bikinnya kayak real beneran, seolah-olah Ucok ini udah meninggal 2 hari dan dalam keadaan yang semengenaskan itu. Nah itu agak bikin mual tapi juga ada sih. yang lucu nggak sih Rah? Di ending itu kan kita udah penonton tuh udah seneng banget kan ngelihat endingnya gitu, tapi tiba-tiba penonton tuh dibuat plot twist lagi nih sama film. Penonton tuh udah tepuk tangan terus tiba-tiba ya kan karena tadi si yang kayak juru kuncen di gunung itu kan bilang ramuan yang buat mengembalikan mereka ke dunia nyata tuh cuma buat 2 orang. Keputusan yang sangat aneh, suaminya ini pilih istrinya dan anaknya supaya balik lagi ke dunia nyata, padahal istrinya ini udah 7 tahun hilang. Nah kabarnya emang bener ada orang Indonesia yang hilang selama 7 tahun terus balik lagi dalam keadaan sehat. Iya, tapi kalau misalnya ya, karena kan kebetulan saya suka ya nonton dengerin podcast horor gitu ya, pendaki-pendakian gunung gitu. Karena saya kan memang suka ndaki ya. Cinta gunung dia. Iya, jadi saya tuh suka denger podcast gunung kayak gitu. Tapi memang ada lah yang kayak gitu, yang 7 tahun hilang terus tiba-tiba ketemu balik dan lagi. Alam yang mistis itu emang beneran ada ya kayaknya. Iya. Benar sih. Jadi buat teman-teman nggak nyesel nonton film ini, serius, karena secara cerita ini tidak dibuat-buat. Balik lagi ke selera sih ya, karena ya itu tadi, karena nggak semua orang suka yang ada jump scare, yang banyak jump scare-nya. Mungkin kita menilai bukan dari sisi perfilman dan sinematografinya, karena kita bukan orang perfilman ya kan. Kita menilai dari segi penonton. Nah, bagaimana film ini tuh bisa menghibur? Kalau menurut kami berdua, film ini lumayan menghibur. Tidak hanya itu ya, terus pemain-pemainnya tuh juga luar biasa sekali ya. Mereka tuh benar-benar menjiwai, kayak bapaknya kan
apa ya, di dalam cerita itu kan bapaknya anak papalah ya, anak pencinta gunung bersama teman-temannya, dan itu tuh apa namanya, kayak beneran gitu loh ya kan Rah, seperti anak gunung benar. Terus satu lagi baru tahu loh ternyata yang jadi ibunya itu adalah Artika Sari Devi. Keren sih, Artika kan? Sari Devi pertama kali main horor kayaknya ya. Iya. Ini soalnya aku ngeliat Agak kaget sih waktu lihat, pertamanya agak skeptis, emang bisa ya apa Artika Sari Devi main film horor, tapi ternyata keren banget actingnya. Di sini emang yang seremnya tuh nggak serem-serem banget, cuma pakai softline hitam ya kayak gitu doang, hantunya cuma kayak perwujudan manusia biasa. Iya. Tapi tuh kalau misalnya ya di dunia nyata kita itu memang ada Rah. Jadi memang ada hantu yang menyerupai Jin lah ya. Iya, menyerupai manusia gitu. Jadi emang benar-benar film horor ini itu tuh kayak menceritakan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata kita gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh melihat ini tuh bukan kayak aduh alurnya bisa ditebak lagi, ini hantunya kayak gini, nggak bisa. Beneran, ini keren sih. Kekurangannya ada salah satu scenes yang agak janggal ya. Mereka di gunung di malam hari nggak pakai apapun. Waktu pas pertama kali yang mereka hilang itu mereka nggak pakai apapun, padahal itu keadaan alamnya sudah gelap, tapi kok bisa mereka ini lari di hutan, terus ketakutan di hutan kayak gitu, padahal mereka nggak pakai pencahayaan kayak senter atau apapun. Nah pas akhirnya mereka baru nyalain senter, nah itu agak kalau menurut aku itu minusnya ya. Iya. Terus sama apa ya, sebenarnya nggak masuk di logika, tapi kalau dibilang nggak masuk di logika yang kayak ibunya udah 7 tahun hilang terus balik lagi, tapi di kenyataan ada kayak gitu ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya yang apa hilang selama di gunung terus mereka tuh balik lagi, itu memang ada memang ada Rah yang seperti itu, tapi mereka tuh nggak balik dalam keadaan yang utuh gitu. Bisa mentalnya terganggu. Iya, bisa ya kan? mentalnya terganggu, atau ketika mereka pulang tuh mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Jadi emang sih apa namanya, gunung itu tempat dimana kita tuh bisa Harus jaga diri. iya benar-benar jaga diri, jaga ucapan. Tapi saya ada satu sih yang kekurangan dari film ini, atau mungkin saya yang nggak nyampe ya, kenapa sih mereka tuh sampai kena itu Rah, maksudnya sampai diikutin sama kakek itu. Ah itu asalnya tuh apa gitu? Apakah mereka tuh Ya kan pernah tadi berbuat udah diceritain, udah diceritain si kakek ini kan kayak gentayangan karena dia melanggar saat dia menuntut ilmu di hutan itu ya kan, di hutan gunung itu. Nah terus dia tuh kayak yang balas dendam aja ke semua orang yang datang ke gunung itu, ke tempat-tempat yang kekuasaan dia kayak gitu. Jadi dia mencari orang yang bisa makan apa yang dia kasih, dan siapapun yang udah makan itu dijamin gak bakal pulang lagi, alias yang udah makan itu akan dimakan juga jiwanya kayak gitu. Kalau boleh ya, kalau boleh di compare, kayaknya film Pencarian Terakhir ini jauh lebih mengerikan daripada KKN Desa Penari. Iya apa ya? Iya, itu saya ya. Kalau aku masih KKN sih. Masih KKN masih ya. level up KKN kalau aku sih ya. Masih Pencarian Terakhir sih kalau untuk emosi yang dibangun sama karakter-karakter di film ini lumayan guys, karena pas part terakhir, karena aku kurang suka sih acting anaknya sama teman-temannya. Kalau menurut aku kurang greget, tapi actingnya yang lumayan bagus itu justru kedua orang tuanya. Makanya dapet gregetnya tuh pas di akhir-akhir, pas scene sebagian orang tuanya emang bener-bener banyak di adegan itu kan. Nah di situ tuh penonton emang bener-bener yang kayak kesel, ih kenapa sih harus kayak gini, harus kayak gitu, bodoh, goblok kayak gitu. Pokoknya heboh tadi, pecah banget guys di pecah benar. Dan apa ya, untuk hari pertama bioskop lumayan rame ya, bukan lumayan, rame banget loh. Dan itu tuh pecah banget pas di, benar apa yang dikatakan Clara, di akhir cerita itu tuh kita tuh penonton tuh bener-bener terbawa emosi. Kayaknya Artika Sari Devi tuh sama siapa pemain aktor utamanya? Doni. Iya. Doni siapa itu? Sama Doni itu udah bagus banget sih ya. Mereka keren banget, apa namanya, menjiwai sekali ceritanya, sampai kita penonton itu terbawa emosi. Nggak ya, emosi di sini tuh maksudnya tuh terbawa dalam ceritanya. Benar-benar. Oke, kesimpulannya kalau menurut aku pribadi sih kesimpulannya
bagus, udah cukup menghibur. Tapi mungkin kalau orang dunia perfilman pasti bakal banyak cacat ya, dari segala macam acting kayak gitu, kayak pokoknya dari pencahayaan segala macam masih banyak sih kurangnya sebenarnya. Cuma kita kan menilai dari diri kita sebagai penikmat film, sebagai untuk hiburan. Kalau menurut aku lumayan terhibur dan aku rekomendasiin film ini guys. Gimana nih kalau Ibu Sally? Rekomendasi juga nggak? Iya. Seperti yang dikatakan Rara, sebagai penikmat film, tentu kita nggak tahu ya kalau misalnya dilihat dari pencahayaannya atau dari pengambilan filmnya. Tapi kalau misalnya sebagai penonton, ini sangat terhibur sekali sih. Apalagi karena secara pribadi sebenarnya saya tuh kurang suka nonton film horor, apalagi horor Indonesia. Sorry to say banget, tapi kali ini tuh bener-bener kayak filmnya tuh tidak membosankan sama sekali. Dari awal film sampai akhir cerita itu mata saya tuh nggak berhenti gitu loh ngelihat, sampai saya tuh gitu kan saking kegergetannya gitu. Dan buat saya ini film udah bagus banget. Yang pertama ceritanya itu relate dengan kehidupan nyata, mungkin karena saya yang suka daki gunung jadi saya terbawa. Dan terus yang kedua nggak jual adegan esek-esek. Iya, yang kedua nggak jual adegan esek-esek, karena benar-benar yang mereka tampilkan itu adalah isi ceritanya, bukan gitu, ya gitu ya. Dan kalau saya kasih rate film ini 95. Gede mulu sih ya. Kayaknya aku pelit kalau ngasih nilai ya. Aku ngasih nilainya 7 doang deh kalau film ini. Beneran. Kita ya kan pendapat masing-masing ya. Buat teman-teman yang nonton, wajib nonton. Kalian di tim mana? Tim Rara atau tim Sally? Nggak bisa komen kalau kalian udah nonton guys. Jadi kalau kalian udah nonton, balik lagi komen di bawah. Oke, yang memberikan komentar yang paling menarik itu akan dapat door prize dari kita ya, Ra. Oke, siapa takut. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa di review film selanjutnya.